awalnya tuh ngincernya pengen fokusnya tuh di front office gitu, kayak mikirnya tuh keren gitu. Keren di hotel, pakai seragam, rapih, bisa Ketemu orang ya? ketemu orang gitu. Mikirnya tuh gitu. Makanya ngambil akomodasi perhotelan juga karena itu alasannya. Oh ya, sempet ini nggak praktek gitu waktu kuliah? Praktek pernah Di mana tuh dulu? dulu di Grand Tebu, salah satu PT provider gitu di Smartfren. Oke. Nah di situ, Smartfren, ya. di situ jadi sales. Awalnya juga kayak nggak tahu gitu ya sales. Bikinnya tuh sales, banyak ngomong, harus pinter ngomong gitu. Sedangkan Alika nggak jago ngomong, ketemu orangnya takut gitu. Ya, terus gimana tuh? Tapi bisa gitu gimana Iya. ceritanya? Halo Arsnesia, kita ketemu lagi untuk membahas berbagai hal yang berkaitan dengan karir dan dunia kerja. Kita akan diskusi dengan banyak narasumber untuk membagikan pengalaman-pengalamannya. Dan tamu kita kali ini adalah seorang alumni Ars University juga, Alika Fasya Priandini. Silahkan memperkenalkan diri. Ya, perkenalkan nama saya Alika Fasya Priandini. Saya lulusan tahun 2020 jurusan perhotelan. Gitu dulu? Oke. Ya. Oke Arsnesia, kita lanjutkan obrolan kita dengan Alika Fasya Priandini. Nah, sekarang bisa nggak Alika cerita nih dulu masa kecilnya di mana Alika? Lahir di mana, kemudian tinggal di mana, sampai sekolah gitu, sampai sebelum kuliah di sini. Silakan. Jadi dulu itu Alika tinggal di Antapani di seberang. Dekat sini dong? Iya, dekat di situ. Komplek apa lupa namanya. Di situ sampai TK loh. Nah, TK ayah pindah ke Cimahi di Cimareme. Dari sana sampai sekarang, terus masuk SD daerah situ juga, deket rumah. Terus masuk ke SMP di SMP 1 Batu Jajar. Iya, daerah situ. Nah, udah dari situ ke SMK 3 Cimahi. Jurusan apa? Jurusan akomodasi perhotelan. Akomodasi perhotelan. Oke. Nah, di situ waktu SMK belajar apa aja? Boleh cerita? Lebih itunya tuh ke housekeeping, service, sama front office. Yang 3 poin pentingnya itu housekeeping, service dan front office. Okay. Cuman kalau waktu itu Alika awalnya tuh ngincernya pengen fokusnya tuh di front office gitu, kayak mikirnya tuh keren gitu. Keren di hotel, pakai seragam, rapih, bisa ketemu orang gitu. Mikirnya tuh gitu. Makanya ngambil akomodasi perhotelan juga karena itu alasannya. Cuman pas kesini kayak tertarik ke housekeeping. Makanya pas PKL ngambilnya ke housekeeping. Dan di situ juga banyak banget ilmu yang Alika pelajarin gitu, kayak misalnya tentang kerapihan kayak area, terus kayak tentang banyak macam-macam chemical tuh kayak bukan obat buat apa ya? Ini ya? Ya buat pembersih gitu ya? Alat pembersih kayak gitu. Terus kayak banyak SOP-nya juga di situ. Makanya milih housekeeping gitu. Terus nah pas SMA itu kan awalnya pengen kayak di front office, pengen kenal orang gitu, pengen interaksi sama orang. Ternyata setelah masuk itu jadi takut ketemu orang, makanya milih malah jadi kayak udah housekeeping aja biar nggak ketemu orang. Mikirnya gitu. Tar dulu, waktu itu takut ya. Tapi sekarang kan nanti ceritanya ya, kerja sekarang kan ketemu orang terus. Pasti ada perubahan di situ ya. Perubahan. Oke, tahan dulu di situ. Nanti kita tanya di apa selanjutnya. Setelah SMK terus ke dari SMK. Nah, pas di penghujung banget kan, tinggal udah beres PKL, udah beres sidang, udah kayak gitu, tinggal milih, bingung mau kerja atau mau kuliah gitu. Itu galau banget. Cuman waktu itu ada
di SMK tuh kayak ada university fair gitu nggak tahu apa yang pameran universitas-universitas. Ingat banget dulu Pak Faisal. Ada di situ nawarin, nggak tahu tiba-tiba pengen ngambil brosurnya aja gitu, ngambil terus baca-baca di rumah, ternyata ada jurusan perhotelannya. Dan pas lihat alamatnya juga kan saudara daerah sini juga di Cicadas di situ. Jadi udah ngambil aja Bismillah gitu. Soalnya udah perhotelan biar belajar lagi gitu. Ambil masuk, ternyata ya masuk ke sini. Cocok nyambung ya. Cocok masih ya belajar lagi gitu, nyambung gitu. Masuk ke sini, udah gitu. Ternyata kan waktu kemarin karena fokusnya cuma housekeeping, FB sama FO doang, sekarang lebih banyak lagi, ada entrepreneurnya, terus ada kayak adminnya juga, perkantorannya juga, lebih banyak gitu ilmunya. Waktu kuliah belum ini ya, belum pandemi belum ya? Belum. Waktu sampai lulus aman ya, bukan nggak kena pandemi ya? Atau sempat kena? Sempat kena pas semester 6. Semester 6 itu udah pandemi, ya udah lockdown gitu. Oke. Ya. Nah, waktu kuliah gimana? Ada pengalaman-pengalaman yang berharga atau yang? Sebenarnya Alika mah tipikal yang kalau nggak kayak orang mikirnya tuh kalau awal masuk kuliah tuh, wah kuliah, terus persepsi Alika gitu ya kalau tentang kuliah, ngumpul, terus bisa sosialisasi, bisa sama organisasi gitu, mikirnya tuh kayak gitu. Ternyata pas masuk, karena waktu itu sempet takut ketemu orang, jadi kayak kuliah tuh cuman kuliah, kalaupun misalnya ada tugas ngerjain, itu pun misalnya di kantin atau nggak di rumah temen gitu, udah pulang, nggak ikut organisasi gitu. Ya gitu, nggak terlalu spesifik yang punya cerita seru kayak orang-orang gitu, kayak kalau lihat-lihat di sosmed gitu, kok kuliah teman-teman orang-orang mah teman-temannya asik gitu, kok aku enggak gitu, kayak sempet kayak ya gitu gimana jelasinnya. Nah pas udah gitu, kan itu fokus kuliah terus, kuliah aja gitu nggak. Nah pas semester 5 kan ada libur semester, sempet kepikiran, daripada libur gitu diem di rumah terus, kenapa nggak coba sambil kerja, soalnya takut kayak galau waktu. Jadi sempet sambil kerja. Oke. Kerja di mana dulu? Dulu di Boba Time. Ada outlet minuman gitu. Itu masih kuliah ya waktu itu ya? Semester 6. Dan ada kaitannya sama kuliahnya nggak? Yang kerja yang itu, sambil kerja itu? Enggak sih. Enggak ya? Iya enggak. Pokoknya pas itu tuh awalnya tuh kan karena di perhotelan kemarin tuh sempat boleh sambil kerja kan, yang penting jelas gitu dia di mana, terus ada surat itu. Udah Alika nyobain kerja di situ. Itu tuh ya waktu pas awal semester 6 kerja, sempat beberapa kali nggak masuk karena kan memang jadwalnya, tapi tetap nugas gitu. Jadi sambil kuliah tuh sambil di outlet gitu, sambil kan sebelum itu ada kayak kan pandemi. Nah, kebetulan pandemi. Kuliah online. Iya, kuliah online, jadi kayak nggak tahu beruntung, nggak tahu gimana. Jadi sambil kuliah, sambil kerja, sambil bisa dengerin kuliah gitu, sambil Zoom gitu. Kalaupun nugas, minta izin dulu ke belakang dulu ngerjain gitu. Jadi jalan dua-duanya gitu. Alhamdulillah tuh gitu. Jadi pas udah beres, maksudnya udah beres kuliah tuh nggak bingung lagi mau kemana gitu, udah ada pegangan gitu. Udah ada pengalaman juga ya. Udah ada pengalaman juga. Oh ya, sempet ini nggak praktek gitu waktu kuliah? Praktek pernah. Di mana tuh dulu? Dulu di Grand Tebu, di Hotel Grand Tebu. Saya waktu dulu ngambilnya di awal itu mau masuk ke pastry, pengen belajar pastry. Cuman kebetulan penuh. Jadi kayak kata HRD-nya tuh bilang gini, ya udah mau nggak di kitchen dulu, di cool kitchen dulu, nanti kalau kosong rolling. Jadi ya udah cobain di cool kitchen. Itu betul-betul masak gitu atau gimana? Enggak, kalau misalnya yang cool kitchen itu lebih ke appetizer-nya Pak. Jadi kayak nyiapin kondimen, kayak misalnya buat di hot kitchen-nya menu buat breakfast ini. Nah sama kita disiapin kondimennya kayak gitu. Terus kayak nyiapin salad, terus nyiapin buah kayak gitu-gitu. Terus yang kadang kalau job desk-nya itu tiap pagi stand di depan, jaga di depan. Kayak di kan, depan resto? Iya, soalnya kan ada yang bagian omelet kayak gitu. Nah, iya. bikin omeletnya. Saya paling suka itu kalau gitu, minta telur. Bikin telur kayak gitu.
terus paling ya sekali-kali ngecek buat refill makanan. Nah udah beres gitu, balik ke dapur nyiapin buat kalau misalnya ada dinner, jadi kita yang nyiapin gitu. Nah dimasaknya di bagian hot kitchen gitu. Jadi kita bagian yang nyiapinnya aja. Gitu. Karena mungkin masih praktek jadi bantu dulu lah gitu ya. Nah itu semester berapa itu? Semester 5 Berarti sebelum kerja di yang boba itu? Ya, di ini dulu, PKL dulu. Oh, berarti waktu kerja yang boba udah ada pengalaman background itulah ya? Udah ada. Nah, terus setelah lulus gitu, gimana? Nerusin yang di boba atau gimana waktu itu? Nah, sebenarnya pas udah sebelum lulus itu, kan pandemi lagi. Iya. Sedangkan kalau dunia kuliner itu kan susah ya Pak, maksudnya apalagi kalau pandemi tamunya customer itu pasti kan sepi, dan itu memang kerasa banget perbedaan yang sebelum pandemi sama sesudah pandemi. Itu 2021 ya? 2021 awal ya. Iya, sempat naik gitu kan. Nah, pas itu Alika cuma jalan berapa bulan di boba tuh. Dari situ ada penyusutan karyawan. Nah, sedih banget. Di situ, nah Alika yang kena sama teman Alika berdua. Udahlah, dari gimana gitu ya. Dan dari situ nyari kerja lagi, nyambung ke salah satu PT provider gitu di Smartfren. Nah, di situ jadi sales. Awalnya juga kayak nggak tahu gitu ya, sales. Bikin itu sales, banyak ngomong, harus pinter ngomong gitu, sedangkan Alika nggak jago ngomong, ketemu orangnya takut gitu. Ya, terus gimana tuh? Tapi bisa gitu gimana ceritanya? Waktu awal tuh pas interview juga kaget gitu ya, kamu tahu nggak, ditanya sama HRD-nya, kamu tahu nggak tugasnya apa? Belum tahu jelas kata gue teh. Terus kata teh, kamu punya produk harus nawarin, harus closing, bisa nggak sih? Kaget. Aku langsung bilang bisa gitu dong, bisa dulu lah ya, pokoknya harus bisa. Bisa. Dan alhamdulillah keterima. Padahal waktu itu tuh interview berdua, yang satu lagi tuh si teteh itu teh punya pengalamannya banyak banget, dan selama interview juga ya kayak ngejelasin, saya pernah di Oppo, saya pernah di sini, saya pernah jadi sales ini, langsung wah, yang ditanya kan pertama si teteh dulu langsung ya daun ini mah nggak bisa di pikiran tuh, tapi pas ditanya bisa, tiba-tiba bilang bisa, dan kata teteh, ya udah tunggu aja nanti dikabarin katanya. Setelah itu beberapa hari minggu ya, lupa berapa harinya, dikabarin ternyata lulus, langsung boleh ya balik lagi ke kantor, pokoknya di training gitu tentang. Berdua masuk tadi? Yang itu justru nggak lolos. Gitu. Malah Alika yang lolos anehnya. Dan pas itu bener-bener sendiri kan, nggak ada siapa-siapa, ngumpul sama yang kayak yang sebelum-sebelumnya yang udah ya interview banyak situ, kenal gini-gini, dan kan kalau ya gitu ngeliat orang kan bisa interaksi tuh enak gitu, kayak ngobrol padahal baru ketemu gitu. Dan Alika cuma diem ngedengerin, nunggu ditanya gitu. Tapi ya udahlah, bismillah gitu. Pas udah di training ternyata dia lepas. Awalnya kan di training sama senior gitu, jadi di senior kemana ngikut-ngikut gitu. Nah, Alika tuh kebagian tuh buat di yang lapangan, jadi yang door to door gitu Pak. Nah, sellingnya tuh. Itu jual SIM card ya? Kartu baru ya. Kartu baru, oke. Nah, keliling-keliling gitu. Aku tuh Alika tuh ngedengerin cuma, oh gini caranya, oh gini ininya, terus dijelasinnya. Awalnya tuh nggak berani nyoba gitu. Soalnya kalau misalnya tipikal yang Alika tuh takut kalau misalnya nyoba, maksudnya diliatin sama yang lebih ngerti gitu, karena takut salah. Banyak takutnya gitu. Tapi pas setelah beberapa hari ngikut terus, nyobain lah sendiri. Nggak diliatin, nyobain keliling sendiri. Bener-bener sendiri ya? Bener-bener sendiri. Itu door to door juga? Door to door. Ternyata lebih berani, lebih pede gitu. Karena mungkin kalau salah nggak ada yang benerin gitu ya. Udah gitu, tapi alhamdulillah tuh banyak closingnya gitu. Ya cuman ngikutin beberapa poin-poin yang ilmu dari yang sebelumnya, ada seniornya gitu. Ternyata closing, dari itu pede. Jadi mikir kalau ketemu orang tuh ternyata nggak semenakutkan itu gitu. Mulai bisa ngelatih komunikasi gitu. Percaya diri juga gitu ya. Lebih percaya diri dari sebelumnya gitu. Nah, dari situ
sering gabung sama teman juga, keliling-keliling. Ya tetap masih suka door to door gitu. Malah sempat waktu jalan berapa bulan sampai ngadain kayak rencana sama teman-teman yang satu ya sama teman-teman lain, bikin gimana kalau misalnya kita buka booth sendiri. Sempat pikir kayak gitu. Tadinya tuh mau kayak misalkan suka ada pasar dadakan gitu Pak. Tadinya tuh mau ikut buka stand, ternyata kan nggak bisa cuma sehari 2 hari, harus berkepanjangan, harus minimal 6 bulan gitu. Kan kita mikirnya tuh sayang kalau misalnya lagi kan kita nggak nentu bakal ke situ lagi. Akhirnya memberaniin kayak nyari penduduk, buka aja di pinggir jalan gitu, sambil woro-woro gitu, promonya kayak gitu. Nah dari situ ya serunya tuh di situ sih Pak. Kayak misalnya jadi handle kayak gitu-gitu. Alika yang tadinya ketemu orang kurang pede menjadi agak pede gitu ya. Itu gimana tuh caranya tuh merubah itu? Ya lebih sering kayak ya itu nawarin. Awalnya kan kayak takut ngomongnya gimana, tapi kan karena pertama kan tuntutan juga, mau nggak mau ya kan namanya kerja ya harus gitu. Udah ngeberaniin kayak nawarin, terus ngejelasin, terus sampai ngehandle komplain juga. Padahal kalau komplain biasanya ini ya. Soalnya kan kalau yang namanya sales biasa kayak gitu kan kayak cuman jualan, terus laku, udah dilepas gitu. Nggak ada setelahnya gitu. Nah nanti kan pas Alika jatuhnya ke tempat itu lagi, dia kecewa sama yang sebelumnya. Tapi karena satu perusahaan kan nggak mau tahu ya, karena masih satu perusahaan nyalahinnya ke pasti yang ketemu ya. Kenapa kamu gini-gini? Nah dari situ juga belajar, diterangin kayak gitu-gitu. Jadi kan lebih ternyata bisa apa ya? Lebih kayak mikir solusi, terus bisa lebih berani, lebih percaya diri kayak gitu. Dari situ. Iya. Nah itu udah pakai target juga ya? Sama mesti target. Satu hari itu minimal waktu pertama sih baru 10-15 kartu harus terjual. Setelah masa percobaan 3 bulan, naik lagi jadi tiap achieve targetnya tuh naik sampai 30, harus kejual 30, mau nggak mau harus 30 gitu. Nah pas di situ tuh kayak gimana maksudnya semua daerah udah pada pernah didatengin, udah banyak yang kecewa juga kan, karena ada beberapa yang nggak benar misalnya. Dari situ mikir gini, kayak sempet down gitu ya Pak. Udah aja gitu, maksudnya capek juga gitu, harus tiap hari keliling-keliling panas-panasan gitu, kehujanan di luar, terus sedangkan target terus-terusan perusahaan mah kamu tahu gitu ya. Udah mutusin buat berhenti. Nah dari situ teh, kan kadang cerita juga sama sepupu saudara, aku berhenti gini. Oh ya udah, nanti kalau ada info dikasih tahu kayak gitu. Nah pas beberapa. Tapi sebelum berhenti itu sebetulnya target achieve terus ya? Kadang achieve, kadang enggak. Soalnya karena ya itu nggak mungkin 30 pitches per hari kan susah gitu ya Pak. Nah yang salah satu bikin nyerahnya tuh karena nggak susah buat achieve gitu Pak. Jadi udahlah, nggak apa-apa, bukan rezekinya, mikirnya gitu. Nah, dari situ sempat sebulan atau 2 bulan di rumah. Udah itu sambil nge-apply sempat ke resto kayak gitu, sempat ada panggilan, tapi pas tahap selanjutnya nggak lolos. Ada tawaran dari sepupu, temannya sepupu tuh kerja di PT ini, disebutin? Boleh, nggak apa-apa disebut. Di PT Home Center Indonesia ini. Nah nawarin, katanya ini ada lowongan buat sales eksekutif. Kata gue teh, aku nggak mau sales lagi, takut gitu, soalnya kemarin sempat shock gitu ya, maksudnya tiba-tiba langsung dikasih target gitu. Gak apa-apa, cobain. Ya udah nyobain, udah nge-apply, ternyata lolos. Masih hawa-hawa pandemi waktu itu, makanya interviewnya by video call sama HRD-nya. Ditanya ya pengalaman yang kayak gitu-gitu. Terus katanya ya udah nanti dihubungin lagi katanya. Nggak berapa hari
hubungin lah, eh, lolos, nanti langsung ketemu ke store manager di BEC yang sekarang di BEC. Nanti kamu itu Informa Electronics, bagian salesnya, sales eksekutifnya. Oh iya, ketemu aja di situ, interview ya biasa kayak gitu, interview kerja, nanyain pengalaman, terus nanyain waktu kerja sebelumnya ngapain aja, jelasin semuanya. Kayak gitu lagi, ditunggu aja infonya. Ayo udah keterima, syukur, enggak ya udah gitu bikinnya teh. Pas udah gitu, waktu itu hari Jumat kalau nggak salah interviewnya, ya hari Jumat. Kan Sabtu Minggu libur kalau office, nggak ada kabar. Aduh, ini mah nggak keterima. Langsung mikirin, oh berarti bener bukan sales, bukan sales, berarti basic ini aku kata. Terus udah gitu, pas hari Senin ada kabar, Alika kamu lolos. Oh alhamdulillah kata Alika teh. Alhamdulillah, ya udah nanti pas tanggal 1 itu kan akhir bulan banget, pas per tanggal 1 masuk. Oh ya udah masuk, bismillah lah, belajar lagi gitu ya mikirnya. Terus mikirnya elektronik, harus tahu tentang kemajuan teknologi gitu. Sedangkan Alika tuh orangnya kayak entok gitu, takut gitu, harus belajar lagi banyak, terus kayak gaptek. Pas ini, ayo udah bismillah lah. Masuk, kenalan selama 3 hari itu cuma bisanya diam di pojokan ngeliatin yang lain, kayak oh customer gini-gini mau ngedeketin, takut, mau nanya, bingung mau nanya apa gitu. Pas hari selanjutnya ya udah ngeberaniin diri nanya, kan ke senior, tolong jelasin dong tentang tentang produk-produk TV. Pertama kan ke TV dulu, soalnya suka dibilangin kalau misalnya mau belajar cari satu produk dulu, pahamin satu semuanya, baru ke yang lain. Udah, Alika mutusin buat TV aja dulu gitu. TV diterangin itu selama seminggu. Fokus di TV itu ya? Fokus di TV, terangin TV yang dari mulai inch kecil sampai besar, dari TV yang biasa sampai TV yang Smart TV, sampai Android TV, sampai Google TV. Semua dicatat sama Alika. Sampai di handphone, kan saya di handphone nulis. Catat di handphone ya? Iya, dicatat sambil nulis aja gitu. Sampai detail-detail ini teh apa ditulis sama Alika. Pas besoknya biar nggak lupa salin ke buku sama Alika tuh. Di buku semua. Jadi dipisah-pisah. Ini khusus buat TV semua kan ada brand-brandnya, brand ini. Terus udah beres TV pindah ke yang lain kayak gitu. Tulis tangan ya? Jadi 2 di handphone sama di tangan. Ya? Soalnya biar ini penting nih. Ini penting Agnesia ya. Ini salah satu cara mengingat itu memang begitu tuh. Selain kalau denger aja pasti lupa. Nggak akan ingat. Tulis pakai HP, oke. Tapi lebih bagus lagi memang sebenarnya tulis tangan. Bener ya? Bener. Nah, oke. Soalnya kan waktu pas awal juga, aku tulis ya, mending di handphone biar ingat. Oh ya udah. Ternyata nggak kurang terekam gitu ya. Nggak terekam gitu. Jadi di rumah kalau misalnya udah beres kerja gitu, di rumah salin, ditulis, kadang sambil nyari lagi di internet gitu. Dan ya lumayan jadi keingat gitu yang dibanding sama di handphone. Terus kalau misalnya di situ tuh ditulis tuh lebih enaknya kan buku kecil, bisa di buku saku. Jadi sambil diem, sambil nunggu customer datang tuh sambil baca-baca, sambil lihat oh iya ini tentang ini, terus TV teh gini kayak gitu. Nah udah jalan berapa minggu, udah lumayan nih. Baru mulai belajar ngomong sama customer gitu, kayak nyapanya gitu. Nyapa sampai ke ngarahin ke produknya gitu. Ingat nggak customer pertama yang Alika berhasil closing itu siapa gitu? Lupa. Cuman pas bener-bener pertama kali dilepas gitu, apa ya waktu itu tuh? Blender kecil. Kan ya nyari blender, terus saya Alika arahin, dijelasin yang Alika tahu gitu ya, yang sempat belajar. Terus ternyata closing sama store manager Alika tuh bagus, wah langsung seneng gitu, wah aku bisa jualan, Alika bisa jualan nih gitu. Makin pede gitu, wah berarti aku bisa, Alika bisa gitu. Dan dari situ makin belajar. Asalnya kan cuma diam di spot yang ini gitu, diam di situ terus mulai ke sini nih, mulai maju gitu, mulai ke arah-arah yang
Orang datang. TV elektronik yang besar gitu. AC kan cuma di yang kecil-kecil small appliance gitu. Pindah ke yang besar, udah mulai beraniin. Jadi kalau misalnya ada customer memang nggak dilepas. Jadi Alika yang nyapa, misalnya Alika yang pertama gini, nah baru kalau nggak tahu baru nanya kayak misalnya, ini gimana, dibantuin, diterangin kayak gitu. Jadi kayak gitu sih. Terus, itu awalnya tuh ya. awalnya Nah, setelah itu gimana? Langsung dikasih target atau? sebenarnya dari pas masuk udah sebulan pertama belum dikasih target. Itu kan kita tuh kan ada tiga bulan masa percobaan, bukan training. 3 bulan training. Bulan pertama belum dapat target, bulan kedua udah disamaratain targetnya langsung. Soalnya store manager Alika tuh bilang gak ada yang namanya baru, semua sama, semua punya kesempatan sama, pasti closingnya juga sama, pasti bisa sampai sama. Ya awalnya kayak wah ini langsung disamain, kenapa gitu, kan belum bisa gitu. Tapi ya udah jalanin gitu, ya udah berusaha gitu, udah nggak sendiri gitu, udah dibantu juga, dapat target 2 bulan 3 bulan pertama belum pernah achieve, paling cuman 60%, 70%. Nah, mulai 100% lewat itu bulan keberapa? Bulan ke 4 ke 5 gitu. 4 ke 5 ya. Dan sampai sekarang Alhamdulillah achieve terus. Wah, mantap dong. Toko juga alhamdulillah achieve. Apa toko? Jadi targetnya itu target toko. Target toko misalnya sekian. Nah, dari sekian target itu dibagi per kepala si salesnya. Dibagi. Nah, kalau misalnya kitanya achieve, ya otomatis kan toko juga achieve. Nah, itu kan lumayan juga Pak kalau misalnya toko achieve, ya kita juga dapat double bonusnya gitu. Alhamdulillah ini dari bulan kemarin sampai beberapa bulan kemarin tuh alhamdulillah achieve terus ya. Dan targetnya juga sempat naik juga ya katanya. Tiap bulannya beda-beda. Oh, tergantung dari traffic seasonnya juga, dilihat dari seasonnya. Iya. Target sejauh ini, target yang paling besar itu di bulan April, soalnya kan pas puasa. Itu target paling besar dan alhamdulillah achieve. Alhamdulillah achieve. Waktu awal masuk targetnya sama nggak dengan setelah lepas training gitu? Sama aja. Sama aja. Jadi dari pas training pun memang targetnya udah disamaratain. Jadi nggak dibeda-bedain mana yang training baru, mana yang udah lama, tetap sama aja segitu gitu. Cuma waktu itu belum bisa achieve ya, baru berapa 60% gitu ya, tapi naik-naik sekarang. Alhamdulillah naik. Alhamdulillah sudah di atas 100% terus. Ya, alhamdulillah bulan kemarin di 106,38%. Wih. Persisnya. Gitu. Keren dong. Ya, lumayan sih. Kalau gitu ada ini ya, ada penghargaan lah pasti ya. Ya, ada bonus lah kalau bisa kalau di sales kan disebutnya bonus. Bonus gitu. Ya bonus gitu. Ya. Sip. Nah, sebelum kita tadi saya udah dikasih isyarat tadi tuh 5 menit lagi katanya. Ada rencana nggak untuk kedepannya nanti mau fokus di sini atau ada sesuatu yang pengen di? Kalau fokus belum sih, soalnya Alika pengen lebih ngedalamin salesnya lagi. Soalnya kan karena masih sebentar juga ya. Iya, masih baru bentar. Terus masih banyak yang harus dipelajarin juga kan, belum bisa sepercaya diri senior yang lain gitu, belum bisa selantang yang lain kalau misalnya dari pas kerja gitu. Makanya lebih pengen mantepin dulu di sales gitu, kayak ilmu-ilmu yang lain, terus kayak teknik-teknik closing supaya nggak lost sale, lebih banyak ke situ sih Pak. Sip, mantap. Jadi Arnesia, nanti obrolannya akan kita lanjutkan ya. Ini saya appreciate banget ya Alika. Belajar terus, mencoba terus ya. Semoga kedepannya makin sukses ya. Kita jeda dulu sejenak. Hai Arnesia, siapkan dirimu untuk menjadi apa yang kamu inginkan. Menemukan versi terbaikmu dengan berkuliah di Ars University. Kampus yang selalu beradaptasi dan berinovasi, dan menjadi rumah terbaik untuk menemukan cita-citamu. Salah satunya menjadi Digital Strategy Manager, Digital Planner, dan masih banyak yang lainnya. Menjadi Digital Branding Consultant, PR Officers, Content Creator, dan kamu bisa memilih semuanya sesuai passion kamu. Di sini,
kamu pun bisa menjadi IT consultant, sistem analis, data scientist, dan apapun yang kamu impikan. Dan untuk kamu yang punya mimpi di dunia kesehatan, kamu bisa menjadi perawat profesional. Dan untuk kamu yang ingin berkuliah di program studi perhotelan dan pariwisata, kamu bisa menjadi manajerial tour and travel, dan kamu pun bisa punya usaha di bidang pariwisata berbasis digital. Di sini, kami setia membimbing dan mendampingimu berjalan dan berlari menggapai cita-citamu. Selain itu, di Ars University ada entrepreneurs, startup, dan Futars. Dan juga berbagai kolaborasi menghadirkan mentor-mentor yang akan siap mendampingimu. Bagi kamu yang ingin menemukan dan mengembangkan skill terbaikmu, Ars TV hadir sebagai media kampus yang entertain dan sangat edukatif. Kita membangun mimpi, kita fokus berjuang, kita berinovasi, kita meraih cita-cita, dan kita menginspirasi. Fokuslah pada cita-citamu, wujudkan impianmu, kami mendukung. You are Yes, we are. Oke Arsnesia, kita lanjutkan lagi obrolan kita dengan Alika. Nah, di segmen terakhir ini, Alika silakan memberikan saran atau masukan atau apa ya, semangat, inspirasi buat adik-adiknya yang masih kuliah. Silakan. Jadi buat rekan-rekan yang masih berjuang di pendidikan, jangan pantang nyerah. Terus tugas kayak gitu-gitu, tugas arahan dosen itu bener-bener diikutin gitu, jangan disepelein, jangan dinanti-nanti gitu. Terus jangan takut buat improve diri, lebih berkembang lagi gitu dari yang awalnya pendiam, takut atau gimana gitu, kayak buat besok atau buat masa depan gimana, jangan takut, coba aja. Boleh takut tapi bukan berarti nggak bisa gitu. Pasti bisa gitu, lawan ketakutannya gitu. Terus kalau misalnya sebelumnya jurusannya apa gitu, misalnya jurusan ini ada tawaran buat kerja beda jurusan atau misalnya 180 derajat dari jurusan yang kalian ambil, gak usah takut buat nyoba. Justru di situ buat ladang ilmu kalian gitu. Banyak ilmu lain yang nggak, misalnya belum kalian dapat di kampus, bisa dapetin di lapangan langsung, di dunia kerja langsung gitu. Intinya tuh kalau misalnya kerja, fokus ke kayak misalnya sales, fokus ke target, ya gimana caranya biar si target itu nyampe, gimana caranya biar ya nyampe ke tujuan kalian awal masuk, tujuan awal kalian kerja gitu. Tujuan kerja itu untuk apa, dan ya masuk gitu. Terima kasih Alika. Nah, ini sebagai penutup seperti biasa, ini tradisi kita. Setiap tamu yang selesai ngobrol di sini, kita minta untuk memakai kaos ini. You ours? Yes, we ours. Terima kasih Alika. Oke Arsnesia, demikian perbincangan kita dengan Alika yang luar biasa ya. Alika terus belajar untuk meningkatkan kualitas dirinya. Nah, kita akan terus bahas hal-hal yang berkaitan dengan karir dan pekerjaan ini di Futars. Create your future with Ars. Futars. Create your future with Ars.